hari ini adalah pertemuan ke-8 ya, materi ke-8 dari mata kuliah komunikasi kesehatan. Ya, materinya adalah mengenai adopsi, difusi, dan inovasi dalam komunikasi kesehatan. Nah, jadi dalam pelaksanaan komunikasi kesehatan itu kita akan memerlukan difusi dan inovasi karena dalam pelaksanaannya nanti memerlukan masukan dari luar gitu. Nanti kita akan pelajari apa sih pengertian dari difusi, inovasi itu apa, dan apakah yang membedakan mereka. Mari kita sama-sama belajar. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian adopsi, tahapan adopsi, kecepatan adopsi, pengertian inovasi, ukuran adopsi inovasi, difusi inovasi dalam penyuluhan kesehatan. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan yang namanya adopsi. Adopsi itu adalah proses penerimaan inovasi. Jadi di sini sudah keluar kata inovasi. Mungkin kalian sudah sedikit sudah tahu ya maksud dari inovasi atau itu apa? Inovasi itu kan penemuan sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi proses penerimaan inovasi atau perilaku baik dalam hal pengetahuan, yaitu kognitif ya, kemudian sikap, afektif, dan keterampilan atau psikomotorik pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada sasarannya. Nah, jadi ketika suatu sasaran, ya sasaran primer ya, itu mendapatkan informasi baru, itu akan ada proses dalam menerima, karena kan ini adalah sesuatu yang baru, yang sejatinya nanti tujuan dari penyuluh adalah para sasaran bisa menerima isi dari yang disampaikan dengan baik, kemudian bisa menerapkan perilaku baik yang disampaikan itu. Nah, ini adalah tahapan dari adopsi. Jadi, untuk bisa mempraktekkan apa yang diberikan ilmu baru itu ya, itu memerlukan tahapan. Jadi, tidak serta-merta langsung bisa diterima oleh para sasaran. Yang pertama yaitu awareness, kemudian tahapan selanjutnya yaitu interest, kemudian selanjutnya akan terjadi evaluation, kemudian selanjutnya akan ada trial, dan yang terakhir baru adoption. Baru menerima adopsi, menerima seutuhnya gitu, karena mereka perlu berpikir dulu, ini yang disampaikan benar nggak ya, kemudian yang saya lakukan itu salah nggak ya, yang kemarin-kemarin itu kenapa saya harus mengikuti yang benar gitu. Dan tentunya kalau mengikuti yang benar itu akan ada kesulitan, misalnya nih melakukan prinsip gizi seimbang. Itu kan dalam poin pertama itu adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Itu mungkin bagi sebagian orang itu akan sulit karena misalnya setiap hari udah biasa makan nasi sebagai sumber karbohidrat, tetapi ini ada info baru nih, ilmu baru. Ternyata yang namanya karbohidrat itu tidak melulu harus nasi, jadi bisa yang lain, misalnya jagung, ubi, singkong, roti, itu bisa menggantikan nasi. Jadi tidak harus makan nasi selalu. Nah, itu mereka pasti perlu berpikir dulu. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi tadi yang tahapan yang pertama yaitu awareness. Apa sih yang dimaksud dengan awareness? Awareness adalah sasaran, jadi ketika sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Jadi mereka baru tahu nih, oh ada ya hal itu, gitu. Terus misalnya yang tadi tuh sumber karbohidrat ternyata ada macam-macam. Oh ternyata nggak harus makan nasi terus ya, ternyata bisa
makan yang lain gitu. Oh, ternyata kita harus makan sumber protein yang hewani dan nabati. Oh, ternyata tempe itu sumber protein nabati ya gitu. Jadi ini baru tahu nih, oh ada ilmu baru gitu, awareness. Kemudian interest. Nah, setelah melewati tahap awareness akan masuk ke tahap berikutnya yaitu interest, yaitu ketertarikan. Jadi para sasaran itu mulai ada minat yang ditandai oleh keinginannya untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih jauh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Jadi mereka tertarik gitu. Misalnya nanya gini, Ibu, kalau misalnya kita harus makan makanan yang beraneka ragam setiap hari, kemudian bagaimana dengan cita rasanya, Bu? Misalnya nih, kalau nasi itu kan pakai apa aja enak ya. Nasi itu pakai sambal, pakai lauk yang asin itu enak. Lauk yang manis pun enak. Bahkan nasi dicocol pakai duren pun enak ya. Ada orang Padang di sini, jadi kalau orang Padang kadang suka makan duren pakai nasi ya. Nah, itu enak. Nasi itu dikasih topping apapun enak. Terus gimana kalau jagung? Apakah bisa seenak nasi? Gitu. Jadi itu ada ketertarikan dari audiens ya tentang ilmu baru yang mereka dapat. Jadi itu masuk ke tahap interest. Kemudian setelah tahap interest dilewati ya, masuk ke tahap evaluation. Mereka mengevaluasi, jadi oh iya benar ya ternyata makanan yang beraneka ragam itu memang penting gitu. Jadi sasaran itu mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Oh jadi kalau gitu kayaknya bisa deh besok sarapannya pakai papeda misalnya, sagu papeda ya, atau pakai roti atau pakai mie, bahkan mie boleh gitu. Kan kita makannya beraneka ragam gitu. Jadi jangan yang sama terus setiap hari. Jadi bisa beraneka ragam. Kemudian trial. Jadi coba-coba nih setelah mereka mengevaluasi, mereka akan berpikir untuk trial, yaitu mencoba-coba. Jadi mencoba dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan skala yang lebih luas lagi. Jadi dicoba dulu deh untuk diri dia sendiri dulu, gitu. Beneran enak nggak sih? Beneran bisa nggak sih? Gitu. Kalau saya pribadi ya, saya pernah nyoba makan tales, tahu tales ya? Tales yang suka ada di Bogor itu. Jadi tales dikukus, itu makan pakai lauk, pakai ayam, pakai ikan, kemudian pakai sambal, pakai lalapan, nah itu enak juga gitu. Jadi ternyata nggak cuma nasi yang enak dicocol pakai sambal, ternyata tales pun enak dicocol dengan sambal dan lauk seperti halnya kita makan nasi gitu. Itu berarti sudah trial ya. Kemudian setelah trial itu berhasil, oh ternyata enak loh gitu. Jadi masuk ke adoption. Jadi audiens sudah bisa menerima dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan atau diamatinya sendiri. Setelah coba-coba ternyata memang enak loh kalau makan yang beraneka ragam. Saya baru tahu ternyata kalau makan ubi rebus itu pakai sambal enak loh, atau pakai telur dadar tuh enak loh gitu. Jadi setelah itu setelah dicoba, setelah ilmu baru akhirnya diadopsi deh, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tahapan dari adopsi ya. Dari awal tidak tahu sampai pada akhirnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dari adopsi. Nah, tadi tuh tahapan yang tadi kita pelajari, itu kecepatan prosesnya berbeda-beda dalam setiap orang.
Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, karakteristik inovasi. Jadi dilihat dulu nih, oleh karena itu kalau kita mau memberikan inovasi ke suatu daerah, ke suatu sasaran, kita harus belajar dulu karakteristik sasaran kita seperti apa. Misalnya nih, kita memberikan inovasi yang makanan beraneka ragam, contohnya adalah yang mahal-mahal kepada sasaran yang tingkat perekonomiannya rendah. Misalnya, Bapak Ibu untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan memerlukan asupan protein yang berkualitas. Contohnya yaitu ikan salmon, kemudian daging. Nah, itu kan sesuatu yang mahal itu ya. Jadi kita lihat dulu karakteristik mereka. Misalnya kalau misalnya dari kita bisa mencontohkan ikan salmon, daging itu kepada mereka yang memang secara ekonomi mampu. Namun kalau sasarannya itu tidak mampu, kita bisa memberikan alternatif lain yang terjangkau dan kandungan zat gizinya itu tidak kalah baiknya dengan ikan salmon. Nah, itulah tugas dari kita. Kenapa kita belajar gizi? Kenapa kita menyampaikan ilmu tentang gizi? Karena memang memiliki ilmunya. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata di Indonesia itu ada ikan lain yang kandungannya bahkan 3 kali lipat lebih baik daripada ikan salmon, yaitu ikan kembung, ya yang harganya lebih merakyat dan terjangkau di pasar pasti ada gitu. Jadi kita bisa kalau inovasinya terjangkau itu akan lebih mudah untuk diadopsi. Misal juga memberikan contohnya telur. Telur itu kan sangat terjangkau harganya ya. Gitu. Jadi kita bisa memasukkan telur sebagai contoh dari asupan protein yang bisa dijangkau ya. Kemudian karakteristik calon pengguna. Jadi karakteristik orangnya juga kita harus pelajari apakah mereka misalnya lansia. Kalau lansia kan biasanya lebih menyukai makanan yang empuk-empuk ya gitu. Jadi kita bisa memberikan inovasinya yang sesuai dengan yang bisa dimakan oleh lansia seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan adopsi. Nah, untuk pengambilan keputusan adopsi ini itu memerlukan kalau dia seorang kepala keluarga, biasanya dia bisa memutuskan sendiri. Tetapi jika dia bukan kepala keluarga, dia biasanya akan memerlukan persetujuan dari orang-orang sekitarnya. Misalnya persetujuan suaminya. Kalau misalnya tadi kita ada inovasi makanan yang beraneka ragam gitu. Tentu seorang ibu rumah tangga akan minta izin dulu sama suaminya gitu untuk belanja yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya makan nasi terus setiap hari, sehari 3 kali, ini bisa jadi siang makan jagung rebus, pakai lauk ya, pakai sayur, kemudian sore makan ubi rebus gitu. Itu tentu memerlukan persetujuan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian media yang digunakan, ya apakah medianya itu bisa diterima oleh sasaran? Apakah medianya itu, misalnya gini, sasaran kita adalah buta huruf. Kita menggunakan media PowerPoint. Apakah itu cocok? Tidak kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan media itu leaflet atau PowerPoint, sesuatu yang harus dibaca dulu untuk bisa mendapatkan informasi, tentu tidak bisa. Gitu. Jadi berarti medianya itu tidak cocok dengan audiensnya. Jadi kalau misal kita sudah tahu, oh audiens kita adalah orang-orang yang sebagian besar buta huruf, berarti kita menggunakan media yang gambar gitu atau video. Ya, kalau video kan tidak perlu membaca, jadi mendengarkan gitu. Kemudian kualitas penyuluh. Nah, ini penting banget.
Jadi ketika kamu mahasiswa gizi, kamu perlu menyampaikan identitas kamu. Kamu kan akan misalnya nanti menyampaikan informasi mengenai gizi ya. Kamu perlu menyampaikan identitas bahwa kamu adalah mahasiswa gizi. Sehingga nanti audiens akan percaya gitu. Oh, ini memang berkompeten gitu ya. Kemudian pelajari dulu isi dari yang akan disampaikan. Jadi kamu ketika berbicara nanti tidak a i u e o gitu. Jadi udah lancar gitu, dan juga siapkan kemungkinan pertanyaan yang akan ditanya oleh audiens gitu. Jadi kemungkinan audiens akan bertanya apa itu kamu sudah siapkan, kamu sudah siapkan jawabannya juga gitu. Sehingga nanti ketika audiens bertanya kamu bisa jawab. Gitu ya. Jadi intinya adalah pelajari dulu apa yang akan disampaikan. Kamu harus lancar dulu. Sehingga nanti ketika berbicara, kamu harus yakin dengan gerak tubuh yang meyakinkan, intonasi suara yang pas, nggak ragu-ragu kan. Kalau kita ngomong ragu-ragu kan ketahuan ya. Itu Pak, kayaknya bisa diganti deh gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Kita harus ngomong dengan yakin. Karena kalau kita ngomong yakin, tentu ngomong yakin itu didasari dengan ilmu ya. Gitu. Jadi intinya harus belajar dulu agar bisa meyakinkan audiens dengan isi penyuluhan yang kita sampaikan. Oke, sekarang kita ke karakteristik inovasi tadi ya, karakteristik inovasinya. Nah, ternyata karakteristik inovasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam si inovasi itu sendiri ya. Yang pertama yaitu informasi ilmiah pada inovasi, kemudian keunggulan yang melekat pada inovasi. Jadi keunggulan dari inovasi tersebut apa? Kemudian tingkat kerumitan inovasi, apakah dia mudah untuk diterima, mudah diterapkan, atau sulit? Kemudian mudah atau tidaknya inovasi dicoba. Gitu ya. Jadi ya tadi seperti yang disampaikan ya. Kalau misal kita menyampaikan inovasinya yang untouchable sesuatu yang tidak bisa dijangkau, itu akan sulit untuk diterima. Jadi kita harus mengetahui siapa audiens kita, bagaimana karakteristik audiens kita. Karena audiens misalnya nih, ibu balita di kota A, misalnya ibu balita di kota Jakarta dengan ibu balita di kota misalnya di kota Papua, tentu berbeda gitu ya. Misalnya berbeda dari sisi ketersediaan pangannya berbeda gitu kan. Kemudian dari sisi letak geografisnya berbeda gitu. Dan juga dari sisi misalnya apakah mereka bisa membaca atau tidak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal kita mau memberikan inovasi baru, kita tentu khususnya dalam hal pangan kita bisa survei dulu di pasar ya. Pangan apa aja, bahan makanan apa aja yang tersedia di pasar lokal. Itu. Jadi ketika kita memberikan inovasi baru, kita sampaikan yang ada di pasar sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik gitu, bisa langsung diterapkan. Kemudian ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari luar ya, yaitu kesesuaian inovasi dengan lingkungan setempat ya. Jadi sosial budayanya juga seperti itu ya. Misalnya kita di daerah Bali misalnya Bali itu kan cenderung menggunakan daging babi ya. Kemudian kalau orang Hindu itu kalau makan daging sapi itu sesuatu yang dihindari ya gitu ya. Jadi kita bisa
memberikan inovasi yang sesuai dengan mereka. Jadi misalnya ya memberikan contoh protein hewani ya tidak daging sapi gitu. Jadi yang lain ya misalnya ikan-ikanan, ayam, bebek gitu. Kemudian tingkat keunggulan inovasi yang ditawarkan. Ya, jadi manfaatnya apa? Inovasinya tentunya harus mendatangkan manfaat untuk audiens. Gitu. Nah, ini adalah jenjang kepentingan karakteristik inovasi. Jadi, jenjangnya semakin ke atas, semakin sulit ya. Kalau di bawah berarti mudah ya. Jadi kalau yang pertama, kalau inovasinya tingkat keuntungan. Jadi kalau keuntungannya besar untuk audiens, maka itu akan mudah untuk diadopsi ya. Kemudian biaya yang diperlukan, terjangkau. Nah itu yang mudah ya. Tingkat kerumitannya mudah, tidak rumit. Kesesuaian dengan lingkungan fisik, harus sesuai. Kemudian kesesuaian dengan lingkungan budaya, harus sesuai dengan lingkungan budaya. Mereka dilarang makan apa, kita jangan menyarankan makan apa yang dilarang, gitu ya. Kemudian tingkat kemudahan komunikasi juga harus mudah komunikasinya. Kemudian penghematan tenaga kerja dan waktu, tentunya kalau inovasi tersebut bisa menghemat tenaga dan waktu, ya tentu akan lebih mudah untuk diadopsi, gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik calon pengguna. Jadi karakteristik calon pengguna itu kita bisa lihat dari tingkat pendapatan, umur sasaran, tentu banget ya. Tadi tingkat pendapatan seperti tadi sudah dicontohkan ya. Kemudian umur sasaran, kita tentunya akan kalau sasaran kita adalah anak SD, tentunya nanti inovasinya yang sesuai dengan mereka, yang mudah diterima oleh mereka, gitu. Kemudian tingkat partisipasi dalam kelompok masyarakat, bagaimana? Apakah mereka suka bergotong royong? Apakah mereka cuek? Kemudian warga yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem sosialnya sendiri akan lebih inovatif. Jadi warga yang terbuka yaitu jadi suka bergabung dengan di luar sistem sosial, jadi mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan inovasi baru gitu. Kemudian aktivitas mencari informasi dan ide baru. Nah, ini adalah pengambilan keputusan adopsi. Jadi keputusan adopsi itu dapat dilakukan secara pribadi. Hal ini jauh lebih cepat dibanding keputusan bersama. Apalagi jika harus menunggu peraturan-peraturan tertentu seperti rekomendasi pemerintah. Jadi memang ada audiens yang bisa langsung memutuskan sendiri, ada juga yang membutuhkan persetujuan dari orang lain. Atau ada audiens yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Misalnya tentang makanan yang beraneka ragam ya. Mereka nggak percaya serta-merta gitu. Mana aturan pemerintahnya? Tentu kita bisa memberikan SK dari pemerintah bahwa makan itu harus bergizi seimbang. Ada SK-nya ya. Gitu. Jadi untuk audiens yang membutuhkan informasi tambahan, jadi macam-macam lah audiens ya gitu. Jadi ada yang membutuhkan bukti-bukti, ada yang membutuhkan, ada yang nggak perlu gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah media yang digunakan. Medianya ada media massa, ada media interpersonal, ada forum media. Media massa itu media yang menjangkau banyak orang ya. Dia lebih efektif dan lebih murah untuk memperkenalkan inovasi. Contoh dari media massa yaitu koran, majalah, kemudian televisi, radio. Kemudian media interpersonal ya dia lebih efektif diterapkan dalam tahapan adopsi, menumbuhkan minat sampai penerapan inovasi. Di interpersonal itu one by one.
Bisa dengan cara konsultasi gizi ya. Itu. Kemudian ada forum media, dia menggabungkan keunggulan media massa dan media interpersonal. Jadi forum itu jadi sebuah kelompok kecil ya. Jadi misalnya dengan cara focus group discussion atau bahasa Indonesianya yaitu DKT, diskusi kelompok terarah. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kualitas penyuluh. Nah, ini seperti yang tempo hari dibahas ya. Expertise dan trustworthiness ya. Jadi seorang penyuluh itu harus meyakinkan dari sisi background-nya, kemudian bagaimana sikap dia dalam menyampaikan yang tadi itu ya. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan identitas kamu bahwa kamu adalah mahasiswa gizi. Kalau kelak udah lulus gizi, bergelar SGZ, jangan lupa cantumkan gelarnya. Gitu. Jadi itu akan membuat audiens percaya gitu ya bahwa memang kamu berkompeten. Nah, ini tadi expertise ya. Expertise merupakan keahlian yang dimiliki oleh komunikator. Ini adalah kunci penerimaan audiens terhadap komunikator. Contoh, audiens akan lebih menerima dokter jika menyampaikan pesan mengenai penyakit. Audiens akan lebih menerima ahli gizi jika menyampaikan pesan ilmu gizi. Audiens akan lebih menerima polisi jika menyampaikan pesan mengenai kejahatan di masyarakat. Jadi sesuai dengan background-nya. Ya. Trustworthiness berarti kepercayaan. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan audiens kepada komunikatornya. Trustworthiness didapatkan dari penampilan yang menarik. Ya, jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi, sedikit berdandan, ungkapan kata-kata verbal yang jelas, apakah itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahkan bahasa Inggris. Ungkapan nonverbal seperti kontak mata, wajah yang ramah, gestur, sikap yang sopan. Jangan menunjuk menggunakan telunjuk. Kelihatan nggak ya? Gunakan jempol, untuk menunjuk gunakan jempol lebih sopan ya. Kemudian senyum, jangan lupa senyum. Ya, sikap yang sopan gitu ya. Jabatan, pangkat, pendidikan, pengalaman itu bisa disebutkan. Misalnya biasanya sih ada pemaparan CV gitu ya. Itu bisa disampaikan. Oke, sekarang kita berlanjut ke inovasi. Inovasi itu tadi ya, itu adalah ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan oleh sebagian masyarakat dalam suatu lokasi tertentu yang dapat mendorong terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan masyarakat. Jadi itu adalah ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan perilaku yang baru, ya, inovasi itu ya. Penemuan baru, sesuatu yang baru yang tujuan kita adalah memasukkan inovasi itu ke dalam masyarakat untuk bisa diterapkan. Tentunya inovasinya ini adalah inovasi yang positif. Gitu. Nah, ini adalah ukuran dari adopsi inovasi. Yang pertama dilihat dari sisi ilmu komunikasi, yaitu sasaran memberi respons berupa perubahan perilaku seperti yang diharapkan. Kemudian dilihat dari ilmu pendidikan, yaitu terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dilihat dari sasaran penyuluhan, yaitu jenjang partisipasinya. Yang pertama yaitu paksaan, yang kedua terinduksi, yang ketiga spontan.
Untuk penilaian tingkat adopsi inovasi itu diukur dengan yang pertama, kecepatan waktu antara diterimanya informasi dan penerapan yang dilakukan. Ya, jadi kalau cepat berarti nilainya bagus, berarti berhasil kita melakukan difusi inovasi kepada masyarakat. Kemudian luas penerapan inovasi, apakah individu, keluarga, kelompok, atau seluruh masyarakat bisa menerapkan inovasi pada kenyataannya, mereka apakah bisa mempraktekannya, kemudian membandingkan penerapan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh penyuluhnya, apakah benar sesuai dengan yang disampaikan. Gitu. Jadi nilainya bagus kalau kecepatannya cepat, luas penerapannya luas, tidak sekadar individu tetapi seluruh masyarakat, kemudian penerapannya sesuai dengan yang disampaikan. Gitu. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu difusi inovasi dalam penyuluhan kesehatan. Jadi proses difusi inovasi yaitu perembesan adopsi inovasi dari satu individu yang telah mengadopsi ke individu yang lain dalam sistem sosial masyarakat yang sama. Jadi ada dua nih, ada difusi inovasi dan adopsi inovasi. Ada difusi, ada adopsi. Itu adalah hal yang berbeda. Difusi inovasi yaitu pembawa inovasi berasal dari dalam sistem masyarakat sasaran itu sendiri. Yang membawa inovasi itu dari dalam masyarakat. Sementara adopsi inovasi, yang membawa inovasi itu berasal dari luar sistem masyarakat. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau difusi inovasi itu dari masyarakat oleh masyarakat, sementara adopsi inovasi itu dari luar masyarakat yang membawa, gitu ya. Berbeda ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat mempercepat proses adopsi atau difusi inovasi, yaitu yang pertama, lakukan diagnosa terhadap masalah dan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian, ya jadi kalau masalahnya itu sudah bisa kita telaah ya, kemudian kebutuhan mereka tuh apa, dari masalah yang ada, kita jadi tahu kebutuhan mereka apa, kemudian kita menyampaikan inovasi sesuai dengan kebutuhan mereka, itu akan sangat cepat bisa diadopsi. Kemudian membuat masyarakat menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan masalah, kelemahan, dan kebutuhan baru untuk mendorong mereka melakukan perubahan. Ya, jadi kita bisa menyampaikan masalah yang mereka hadapi sehingga mereka jadi tahu, oh ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam masyarakat. Kemudian menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran ya. Kemudian mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan untuk melakukan perubahan dapat menjadi tindakan yang nyata. Dan yang kelima, melepaskan masyarakat tersebut untuk bersuadaya melakukan perubahan tanpa harus menggantungkan bantuan dalam melaksanakan perubahan yang dapat dilaksanakan sendiri. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi kita membuat inovasi yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri. Kita jangan membuat mereka bergantung dengan kita. Gitu. Misalnya memberikan uang itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Misalnya uang transport tidak apa-apa untuk datang ke penyuluhan misalnya ya. Tetapi kalau untuk dalam prakteknya, kita buatlah program yang bisa mereka lakukan secara mandiri. Misalnya nih, contohnya tentang apa ya?
kita pengen memberikan inovasi baru kepada ibu-ibu balita mengenai ibu-ibu balita yang mengalami gizi kurang ya, mengenai makanan yang beraneka ragam dan sehat untuk anaknya. Jadi kita adakan demo masak secara berkelompok. Tetapi bahan makanannya itu ibu-ibu sendiri yang membawa dari rumah. Misalnya ibu A bawa wortel, ibu B bawa kacang hijau, ibu C bawa apalagi bawa bumbunya, bawang merah, bawang putih, lada gitu ya. Jadi dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu akan memudahkan mereka untuk menerapkan dengan sehari-hari. Kalau mereka terbiasa segala sesuatunya dari kita, itu nanti ketika programnya selesai, mereka nggak bisa melaksanakan karena nggak terbiasa. Biasanya di apa ya, diberi terus gitu. Jadi kita perlu memikirkan program yang berupa pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka bisa berdaya. Jadi ketika kita meninggalkan mereka karena masa programnya sudah selesai, mereka bisa mandiri karena sudah terbiasa untuk melakukan programnya dengan mandiri. Jadi kita hanya mendampingi gitu. Ya, itu materi kita pada hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya,